Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan kuis statistika pekan ke-11. Materi dari kuis pekan ke-11 adalah berkaitan dengan basic probability. Mari kita mulai untuk soal yang pertama. Di soal yang pertama, kita memiliki sebuah tabel. Ini adalah sebuah tabel kontingensi. Kalau kita lihat di sini, di tabel ini kita melihat yang pertama adalah males atau laki-laki dan juga female atau perempuan. Kita bagi males ini ke dalam dua event. Yang pertama adalah laki-laki yang dominannya tangan kanan atau right-handed, dan yang kedua adalah laki-laki yang dominannya adalah tangan kiri atau left-handed. Begitu juga dengan yang perempuan atau female. Pertanyaan yang pertama adalah kita disuruh menghitung PM. Apa itu PM? PM adalah peluang kita menemukan laki-laki. Jadi di sini pertama kita harus hitung dulu berapa sampel space-nya. Kita bisa menghitung, caranya adalah kita jumlahkan yang laki-laki right-handed ditambah laki-laki left-handed ditambah perempuan yang right-handed ditambah perempuan yang left-handed. Total sampel space yang akan kita punyai adalah 100. Di sini kita diminta untuk mencari peluang ditemukannya laki-laki. Sehingga kita hitung adalah 43 ditambah 9. Itu adalah 52. Maka peluangnya adalah 52/100 atau 0,52. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih menggunakan tabel yang sama. Kali ini yang ditanya adalah berapa peluang ditemukannya perempuan. Maka 44 ditambah 4 itu 48 dibagi sampel space-nya 100 atau 0,48. Untuk yang ketiga, diminta hitunglah PR. Apa itu PR? Adalah peluang kita menemukan di sampel space adalah orang yang dominan tangan kanan. Maka kita jumlahkan yang laki-laki dan yang perempuan yang right-handed. Itu 43 ditambah 44 adalah 87. Maka peluangnya adalah 87 dibagi 100 atau sama dengan 0,87. Mudah bukan? Baik, lanjutkan ke soal yang nomor 4. Kali ini adalah yang kita menemukan peluang orang yang dominan tangan kiri. Maka 9 ditambah 4 itu sama dengan 13. 13 dibagi 100 atau 0,13. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Masih tabel yang sama. Kali ini adalah menghitung P peluang ditemukannya M dan R. Artinya laki-laki dan dominan tangan kanan. Otomatis kita melihat yang 43 ini dibagi sampel space dibagi 100 sama dengan 0,43. Kembali lanjut ke pertanyaan yang ke-6. F dan L, maka di sini female, lalu L 4. Maka 4/100 sama dengan 0,04. Berikutnya, yang diminta adalah peluang ditemukannya M or F. Apa itu? M itu artinya laki-laki atau perempuan. Artinya di sini karena sampel space-nya ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, peluang ditemukannya laki-laki atau perempuan itu sama dengan keseluruhan sampel space. Sehingga peluangnya adalah ditemukannya sama dengan 1. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-8. Berikutnya adalah peluang ditemukannya laki-laki atau dia memiliki dominan tangan kanan. Berarti kita jumlahkan yang laki-laki ya. 43 ditambah 9. Kemudian dihitung juga yang perempuan dominan tangan kanan. Sehingga di sini kita dapatkan total adalah 96 orang dibagi 100. Oleh karena itu peluangnya adalah 0,96. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 yang ditanya adalah peluang ditemukannya perempuan dan dominan tangan kiri. Kalau kita lihat perempuan ada total 44 ditambah 4 sama dengan 48
ditambah yang laki-laki dominan tangan kiri. Ini tambah 9. Jadi 48 ditambah 9 sama dengan 57 dibagi 100 atau peluangnya adalah 0,57. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 kita menghitung PM aksen, atau ini adalah peluang kita menemukan komplement dari M. Komplement dari M itu adalah perempuan atau female. Jadi kita hitung 44 ditambah 4 sama dengan 48. Maka peluangnya adalah 0,48. Untuk soal nomor 11. Di sini yang diminta adalah peluang kita menemukan yang right-handed dari yang laki-laki. Artinya, kita cari dulu pertama adalah berapa peluang R dan M yang right-handed dan juga dia laki-laki. Di sini adalah 43. Kemudian P, R, dan M itu dibagi dengan peluang kita menemukan laki-laki, atau di sini total ya laki-laki adalah 43 ditambah 9 atau 52. Jadi untuk mendapatkan peluang R dari M adalah 43 dibagi 52. Ini saya sudah ada kalkulator, kita bisa hitung 43 dibagi 52. Ini sama dengan 0,8269. Ini diminta dibulatkan sampai 4 angka di belakang koma. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12 adalah peluang kita mendapatkan yang female atau perempuan dari yang left-handed. Total yang female di sini ya, female dan left-handed. P, F, N, L berarti female dan left-handed ini adalah 4 dibagi yang total left-handed 9 ditambah 4. So, kita hitung pakai kalkulator. Di sini adalah peluangnya berarti 4 dibagi 13 sama dengan 0,3076 atau 3077 kalau kita bulatkan 4 angka di belakang koma. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 13. Di sini hitunglah PL peluang kita mendapatkan yang left-handed dari yang female. Oke, yang left-handed di sini kalau kita lihat adalah kita cari dulu L dan F ya. L dan F. L dan F itu adalah 4. Peluang didapatkannya P, L dari F adalah 4 dibagi 48. Kita buka kalkulator kembali. 4 dibagi 48 dengan 0,0833. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Pertanyaannya adalah, apakah M dan F adalah mutually exclusive event? Yes, jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena tidak mungkin ketika kita pilih satu orang, maka kita mendapatkan laki-laki dan juga perempuan. Sehingga di sini male and female adalah dua event yang mutually exclusive. Kemudian soal nomor 15, pertanyaannya adalah, apakah event ini saling independen? Jawabannya, dia salah, tidak saling independen. Alasannya apa? Seperti yang sudah dibahas di kuliah, bahwa suatu event dinyatakan saling independen apabila peluang kita mendapatkan M dari M itu sama dengan peluang dari M. Sehingga di sini bukan saling independen. Lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16 ini sudah berganti data. Di sini diketahui event C itu adalah mengambil kelas bahasa Inggris, sedangkan event D adalah ketika seorang mengambil kelas pidato.
Di sini sudah diketahui peluang seorang mengambil kelas bahasa Inggris adalah 0,75. Kemudian peluang seorang mengambil kelas pidato adalah 0,3. Dan peluang seseorang mengambil kelas bahasa Inggris dari kelas pidato adalah 0,75. Dan peluang seorang mengambil kelas bahasa Inggris dan kelas pidato adalah 0,225. Pertanyaannya adalah, benarkah pernyataan ini C dan D merupakan event yang independen? Nah, jawabannya di sini adalah benar. Kenapa? Kalau kita lihat ya, PC dari D 0,75 dan PC sama dengan 0,75, sehingga jawabannya adalah benar. Sedangkan untuk soal nomor 17, C dan D merupakan event yang mutually exclusive. Nah, ini salah. Karena nilai P, C, dan D ini tidak sama dengan 0. Tapi ada nilainya. Sehingga pernyataan ini salah. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Berapakah peluang seorang mengambil kelas pidato dari kelas bahasa Inggris? Di sini kita perlu mencari peluang D dan C. Peluang D dan C itu sama dengan peluang C dan D, atau 0,225. Selanjutnya, PC dan D atau PD dan C yang 0,225 ini dibagi dengan peluang kita mendapatkan C, dibagi 0,75. Sehingga kalau kita hitung di sini 0,225 ini dibagi 0,75 ini sama dengan 0,3. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Ini sudah berbeda. Ini mohon diperhatikan kalimatnya. Di sini sebuah tim renang itu memiliki anggota ada 150. Artinya sampel space-nya ada 150 orang. 75 anggotanya adalah perenang yang mahir. 47 anggotanya adalah perenang menengah dan sisanya adalah perenang pemula. Jadi di sini sisanya artinya 150 dikurangi 75 dikurangi 47. Ini sama dengan 28. Jadi ada 28 yang perenang pemula. Kemudian 40 perenang mahir berlatih 4 kali seminggu. Kemudian 30 perenang menengah berlatih 4 kali seminggu. Dan 10 dari perenang pemula berlatih 4 kali seminggu. Misalnya, salah satu anggota tim renang kita pilih secara acak. Berapa peluangnya terpilih perenang pemula? Jadi ya, perenang pemula totalnya ada 28, sehingga 28 dibagi 150. Itu sama dengan, tidak lain, saya ulangi ya, 28 dibagi 150, ini sama dengan 0,1867 karena kita bulatkan sampai 4 angka di belakang koma. Baik, lanjut ke nomor 20. Pertanyaannya adalah, berapa peluang terpilihnya perenang yang berlatih 4 kali seminggu? Berarti 4 kali seminggu itu ada 30 perenang mahir, kemudian 40 perenang mahir, 30 perenang menengah, total ada 70 plus 10 perenang pemula. Berarti ada 80. Berarti 80 ini kita bagi 150. Ini sama dengan 0,5333. Lanjut ke soal nomor 21. Pertanyaannya adalah, berapa peluang terpilihnya perenang yang mahir dan berlatih 4 kali seminggu? Artinya mahir dan berlatih 4 kali seminggu. Di sini sudah ada datanya bahwa 40 perenang mahir berlatih 4 kali seminggu. Berarti kita dapatkan peluangnya adalah 40 dibagi 150. Nah, kita hitung ya. 40 dibagi 150.
Jawabannya adalah 0,2667 karena kita bulatkan sampai 4 angka di belakang koma. Lanjut ke soal nomor 22. Berapa peluang terpilihnya perenang yang mahir dan menengah secara bersamaan? Ini tidak mungkin, maka peluangnya adalah 0. Kemudian nomor 23, benar atau salah pernyataan yang di atas? Even pada soal nomor 22 adalah contoh dari mutually eksklusif. Jawabannya adalah benar, karena tidak mungkin perenang mahir dan menengah terpilih secara bersamaan. Kemudian soal nomor 24, berapa peluang terpilihnya perenang pemula dan berlatih 4 kali seminggu? Artinya di sini, perenang pemula yang berlatih 4 kali seminggu itu ada 10, dibagi 150 dalam 0,0667. Oke, kemudian benar atau salah pernyataan ini? Event pada soal nomor 24 adalah bukan event yang independen. Jadi ini bukan event yang independen, artinya event yang dependen ya, atau saling berkaitan. Jawabannya benar karena dia perenang pemula dan berlatih 4 kali seminggu. Jadi jawabannya adalah benar atau true. Baik, 5 soal lagi sisa. Soal nomor 26. Nah, ini sudah berbeda cerita. Di sini suppose a study of speeding violations and driver who use cell phones produce the following data. Kalau kita lihat di sini, ini adalah data supir ya yang melakukan speeding violation atau ngebut dan dia menggunakan cell phone atau HP saat berkendara. Di sini ada tabelan pertama ya. Kita lihat use cell phone while driving. Artinya dia menggunakan HP saat nyetir. Nih, yang melakukan speeding violation ada 25 dan yang tidak melakukan speeding violation itu ada 280, totalnya adalah 305. Kemudian driver yang tidak menggunakan HP saat nyetir tapi dia speeding, artinya dia ngebut ya tetap. Ini ada 45, jadi total yang speeding violation ada 70. Sedangkan di sini dia tidak menggunakan HP dan tidak speeding. Itu ada 405, total 450. Jadi yang tidak melakukan violation di sini, speeding violation ya, tidak melakukan speeding violation ada 685 dan totalnya adalah 755. Baik, di sini diminta adalah find peluang driver is a cell phone user, artinya yang menggunakan cell phone. Yang menggunakan cell phone ya, di sini ada 25 tambah 280 atau sama dengan 305 dibagi dengan total sampel space-nya. Jadi di sini 305 dibagi 755 sama dengan 0,40397. Ya, karena kita diminta sampai 5 angka di belakang koma. Lanjut ke soal yang nomor 27 adalah peluang ditemukannya si driver ini had no violation, artinya nggak melakukan speeding pada tahun terakhir ya. Nah, di sini ada 685 ya, dibagi 755. Nanti kita akan dihitung ya, hasilnya adalah 0,90728. Kemudian soal nomor 28. Di sini adalah dia tidak ada violation speeding dan dia juga menggunakan cell phone. Berarti yang kita lihat mana? No speeding and menggunakan cell phone ya. Berarti 280 dibagi 755. Ya, ini 0,37086 dan diminta dibuatkan 5 angka ya. Baik, 2 angka soal terakhir, nomor 29. Adalah peluang driver ini menggunakan telepon atau driver tersebut tidak ada violation. Berarti use cell phone while driving ini adalah 25 ya plus 280 plus 405 ya. Jadi totalnya 685 ditambah 25 atau 710 dibagi 755. Di 710 dibagi 755. Hasilnya adalah 0,9404. Ya, kita diminta sampai 4 angka di belakang koma saja.
And finally, soal terakhir adalah dia punya handphone given driver had a violation. Artinya yang menggunakan handphone dari yang melakukan violation atau speeding. Jadi kalau kita lihat di sini punya handphone, ya, yang punya handphone use cell phone ini ada 305. Sorry, sini cell phone user given driver had violation of the year ya. Yang 25 ya, karena dia ada violation ya. Yang 25 ya, 25. Kemudian diminta adalah yang had violation ya. Driver is cell phone user given driver had violation in the year. Berarti kita cari peluang yang ini ya. Cell phone and violation itu 25 ya. 25 dibagi apa? Dibagi yang had violation atau 25 dibagi 70 di sini ya. 25 dibagi 70. Jadi adalah 0,3571. Baik, itu saja semua pembahasan terkait dengan solusi kuis pekan 11. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.